Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa tercurah rahmat, karunia dan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan terlebih lagi kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatus sihhah, nikmat berupa kesehatan, yang dengan nikmat kesehatan inilah modal satu-satunya, modal utama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita bisa jadikan sebagai bekal untuk mengenal agamanya, untuk mempelajari agamanya, dan untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Karena kalau bukan karena Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya, maka sungguh kita tidak mungkin untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita tidak sanggup untuk melakukan itu semua kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita masih di bab yang kedua dari kitab syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membahas tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengambil dan menggunakan dalil, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Maka Ahlus Sunnah memiliki prinsip-prinsip di dalam mengambil dan menggunakannya. Pada kesempatan lalu kita sudah sampaikan poin yang pertama, kemudian kedua, ketiga, kemudian dan keempat dan kelima. Yang terakhir kemarin yaitu kita bahas tentang bahwasanya di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah kita harus tundukkan diri kita. Kita dahulukan at-taslim, kepatuhan dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin, dan tidak menolak sedikit pun dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kemudian poin pembahasan kaidah yang keenam yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu bahwasanya dalil akal yang benar
akal yang sahih akan sesuai dengan dalil nakli, yaitu dari nas yang sahih, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, sesuatu yang qat'i. Atau sebelum masuk di sini kita jelaskan bahwasanya dalil akal manusia yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil akal atau akal manusia yang sahih akan senantiasa berjalan bersama, beriring dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam As-Sunnah. Karena sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan pernah bertentangan selamanya. Dalil yang pasti dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan dalil akal, yaitu akal yang sahih, akal yang belum tercampur dengan syubhat, akal yang belum terkotori dengan pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka dia tidak akan pernah bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, kemudian apabila terjadi apa? Kelihatannya, nampaknya kemudian ada pertentangan di antara dalil nakli dan dalil akal, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu seolah-olah bertentangan dengan dalil akal, maka dalil nakli, yaitu yang berdasarkan Al-Quran, yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah harus didahulukan. Harus didahulukan. Jadi kaidah yang keenam dari prinsip Ahlus Sunnah di dalam mengambil dan menggunakan dalil, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya dalil akal yang sesuai dengan akal manusia tidak akan pernah bertentangan selama dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sahih, dengan akal yang sahih. Maka apabila apabila kelihatannya seolah-olah seperti ada pertentangan di antara keduanya, di antara dalil nakli, yaitu dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu nampak ada kemungkinan bertentangan dengan dalil akal, maka di sini para ulama menjelaskan, yaitu dalil nakli harus didahulukan. Maka kita harus mendahulukan dalil yang datang dari Allah di dalam Al-Quran dan yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Dan tidak boleh kita mendahulukan akal di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk penjelasan detailnya nanti di bab ketiga insyaallah ta'ala. Penjelasan lebih detailnya akan disampaikan di bab yang ketiga. Ini baru menjelaskan tentang prinsipnya dulu. Bahwasanya prinsip Ahlus Sunnah, maka dalil akal diletakkan sesudah dalil nakli, dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya didahulukan di atas dalil akal. Karena di antara penjelasannya bahwasanya akal manusia itu dipenuhi dengan keterbatasan. Adapun dalil nakli yang itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih mengetahui dan lebih luas cakupannya dari akal manusia. Maka kita tidak boleh mendahulukan dalil nakal di atas akal. Atau
tidak boleh mendahulukan dalil akal di atas nakal. Kemudian kaidah yang ke-7, prinsip yang ke-7 dari prinsip Ahlus Sunnah di dalam mengambil dan menggunakan dalil, maka di antara prinsip yang ke-7 yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah disifatkan dengan maksum. Yang dimaksud dengan maksum adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala macam bentuk kesalahan, dari segala macam bentuk dosa. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa, ketika memang pernah suatu ketika itu, dan itu sudah sudah ditegur langsung oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang merupakan prinsip akidah Ahlus Sunnah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum, terluput dari segala macam kesalahan. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, seluruh para sahabat, bukan individu. Yang di sini dijelaskan tentang seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dijauhkan Allah dari bersepakat di atas kesesatan. Seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijauhkan Allah dari bersepakat di atas kesesatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya Kitabus Sunnah dari sahabat yang mulia Ka'ab ibn Asim al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalatin." Innallaha ta'ala qad ajara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi, telah menjaga umatku. Dan yang perlu dipahami dari hadis yang mulia ini, yang dimaksudkan dengan umatku di sini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min an tajtami'a ala dhalalah, dari bersepakat di atas kesesatan. Maka keseluruhan para sahabat mereka maksum. Kesimpulannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabat dan kesepakatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka maksum, terjaga dari kesalahan, terjaga dari kesesatan. Adapun individu nanti lain pembahasannya. Karena adapun individu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana manusia yang lain. Adapun kesepakatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka maksum. Mereka terjaga dari terjatuh dalam kesalahan. Maka di sini dijelaskan, namun secara individu, yaitu pribadinya para sahabat, masing-masing para sahabat, tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum. Tidak ada seorang pun dari para sahabat yang terluput terjatuh dari kesalahan. Berarti mereka juga berbuat kesalahan. Mereka juga terjatuh dalam perbuatan dosa. Ini individu para sahabat. Maka jika ada perbedaan pendapat di antara para imam atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah. Saya ulangi,
jika terjadi perbedaan pendapat di antara para imam atau yang selain mereka, yaitu terjadi perbedaan pendapat di sini khususnya para sahabat, apalagi sesudah mereka dari para ulama kita, maka perkara tersebut harus dikembalikan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Harus dipulangkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan memaafkan orang yang keliru, dengan memberikan uzur kepada para ulama kita ketika mereka terjatuh dalam kesalahan, dan berprasangka baik bahwa ia adalah orang yang berijtihad. Ini sikap dan prinsip Ahlus Sunnah di dalam menyikapi dan mengambil dalil. Karena apa? Di antara prinsip yang pertama yang kita sampaikan, yaitu bahwasanya sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, kemudian yang ketiga adalah ijma' salafus salih, ijma'nya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di antara para ulama kita, berarti tidak terjadi ijma. Tidak terjadi ijma. Dan kemarin juga kita singgung bahwasanya ijma itu terjadi kapan? Sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para sahabat ijma, berarti apa? Ini maksum, harus diikuti. Namun ketika mereka ada perbedaan pendapat, perselisihan pendapat, perbedaan pandangan, maka di sini tidak masuk ke dalam ranah ijma. Maka ketika terjadi perselisihan tersebut, maka di sini disampaikan kita harus pulangkan, kita wajib mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Kemudian di sini dijelaskan dengan memaafkan para ulama kita, dengan memberikan uzur kepada para ulama kita, dengan memberikan uzur kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita anggap pendapatnya keliru, dan berprasangka baik, dan kita berhusnudzon bahwa mereka adalah para mujtahid, orang-orang yang telah memiliki kapasitas untuk berijtihad di dalam mengistimbatkan dalil, dalam mengambil hukum pada sebuah dalil. Ini prasangka baik kita atau husnudzon kita kepada mereka, bahwasanya mereka adalah para mujtahid, orang-orang yang diberikan kemampuan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berijtihad. Ini sikap atau prinsip yang ketujuh. Maka apabila terjadi perselisihan, kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak mengembalikan kepada siapa? Maka ketika telah tetap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita cukup mengimani qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ketetapan Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini kalau sudah berbicara tentang apa? Takdir. Kalau sudah berbicara tentang takdir, tanpa kita mempermasalahkan, ini berarti karena terjadi ini tadi sebabnya karena ada khurafat-khurafat yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Mengait-ngaitkan, menggabungkan suatu masalah kejadian dengan kejadian-kejadian yang lain. Maka ini tidak boleh di dalam Islam. Maka tidak boleh. Maka harus berhenti. Sudah. Berhenti sampai kejadian itu saja. Dan kita harus meyakini tadi qaddarallah
wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Berarti apa saja yang terjadi terkait dengan kehidupan makhluknya, terkait dengan kehidupan manusia khususnya, maka berjalan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pembicaraan tentang ruh dan lainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan yas'alunaka 'anir ruh. Maka Allah katakan kulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, pembahasan tentang ruh itu adalah urusan siapa? Urusan Allah Azza wa Jalla. Maka kita enggak usah sibuk-sibuk bahas ruh. Kalau kita masih membahasnya, berarti bakal apa? Bakal aneh-aneh nanti yang dibahas. Dan itulah yang kita saksikan dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin mereka terkena pemahaman seperti falasifah dan ahlul kalam itu tadi diantaranya. Yang ditegaskan bahwa itu termasuk urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti perkara gaib, terkait tentang perkara gaib. Maka apa saja pembahasan yang berkaitan dengan perkara gaib, maka kita tidak boleh ikut campur di dalamnya, dan tidak boleh kita menyibukkan diri untuk membahasnya. Kita diperintahkan untuk mencukupkan dengan apa yang datang padanya keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berhenti sampai di situ. Karena apa? Kalau sudah kita lanjutkan terus dan berusaha menanyakannya, maka ujung-ujungnya nanti apa? Kita akan bertanya tentang yang menetapkan itu, yang melakukan perbuatan itu, yaitu tentang Allah. Dan ujung-ujungnya nanti kita akan mempertanyakan Allah. Dan kalau sudah mempertanyakan Allah, ujung-ujungnya kita akan apa? Mengingkari Allah Azza wa Jalla. Dan itulah ujung pangkalnya orang-orang yang terkena paham falasifah, ahlul kalam, yang mereka berani membicarakan tentang Allah. Akhirnya apa? Mereka pun tidak meyakini akan adanya Allah. Ketika mereka tidak meyakini akan adanya Allah, mereka pun ragu tentang keberadaan dirinya. Seseorang yang tidak meyakini akan keberadaan Allah, bahwasanya Allah itu ada dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, maka Allah jadikan orang tersebut pun tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dan ini sudah nyata. Dari generasi ke generasi, mereka yang menyibukkan diri dengan pembahasan ilmu filsafat, ilmu kalam, maka mereka ujung pangkalnya dia tidak meyakini status dirinya sendiri. Dia masih hidup, dia bisa berbicara, bisa makan, tapi dia nggak yakin dia sedang ngapain. Itu hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mengingkari adanya Allah. Karena saya pernah diberi kisah oleh salah seorang dosen saya. Beliau dosen di bidang akidah ketika di Libya. Beliau ceritakan pernah berkunjung di salah satu universitas ternama di Inggris. Universitas ternama di Inggris. Dan dosen tersebut dia bukan dosen S3 saja, tapi guru besar. Dosen saya bertemu dengan guru besar jurusan bidang akidah. Mengajar akidah, tapi di mana? Di Inggris. Dan ternyata dosen saya tadi berkisah, dia berbicara di hadapan mahasiswa. Dia menyampaikan materi kuliah, tapi di sela-sela menyampaikan tadi itu, dia tanya kepada mahasiswanya, saya lagi ngapain? Apa yang sedang saya sampaikan kepada kalian tadi? Apa yang sudah saya sampaikan sama kalian tadi? Dia nggak yakin sama dirinya sendiri sampai.
Jadi beliau tadi mengabarkan kisah itu untuk membuktikan kepada kita, inilah hukuman Allah kepada mereka yang meragukan akan adanya Allah, akan wujudnya Allah. Padahal guru besar, profesor, tingkatan paling tinggi di perguruan tinggi, tapi tidak sanggup memahami tentang apa? Nas yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda." Tidak ada suatu kaum, tidaklah suatu kaum dinyatakan tersesat, menyimpang, ba'da hudan, sesudah datang keterangan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kanu alaihi illa utul jadala, kecuali karena mereka suka berbantah-bantahan. Jadi Nabi SAW katakan, tidaklah sesat suatu kaum setelah Allah datangkan kepada mereka penjelasan, setelah Allah berikan kepada mereka petunjuk, kecuali karena apa? Karena sebab mereka suka berbantah-bantahan, suka mempermasalahkan dan yang mereka tidak memiliki ilmu atasnya. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 58. Ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud untuk membantah saja, melainkan untuk maksud untuk melecehkan dan menghinakan saja. Balhum qaumun khasimun. Bahkan sebenarnya hakikatnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar, yaitu ingin cari menang sendiri, bukan untuk cari kebenaran. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, maka dari prinsip kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengambil dan menggunakan dalil di sini yang ke-8, maka kita wajib untuk berusaha tunduk dengan apa yang tegak padanya dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita berhenti pada penjelasan yang Allah dan Rasulnya jelaskan ketika itu berkaitan dengan perkara yang ghaib, baik tadi perkara berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan juga berkaitan dengan qada dan qadar, dan juga berkaitan dengan perkara-perkara ghaib yang lainnya. Bahkan sampai mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka hanya sekedar perumpamaan tentang apa? Kenikmatan dan keburukan saja. Tidak ada wujudnya, kata mereka. Karena apa? Mereka sudah tidak meyakini akhir. Mereka sudah tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Maka mereka mengingkari surga dan neraka itu sendiri. Padahal Nabi SAW sudah katakan surga dan neraka merupakan kebenaran, dan sudah Allah ciptakan, dan sudah ada, dan sudah ada. Maka ketika Rasulullah SAW sudah katakan dan jelaskan demikian, masa kita mau mengingkarinya? Lebih hebat mana kita tentang wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dari Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kita menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak jujur mengabarkannya ketika mengabarkan itu. Maka ini yang harus kita tundukkan dari kita, dan kita harus menundukkan diri kita dengan mengikuti apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di sini menjelaskan kepada kita bertengkar untuk cari menang sendiri dalam urusan agama itu merupakan perkara yang tercela. Maka
Kalau ada yang mengajak kita diskusi atau membahas masalah din dan kita tidak temukan titik temu padanya, maka ahsan apa? Disudahi dan tidak dilanjutkan. Karena apa? Nanti akibatnya fatal, nanti akan menimbulkan permusuhan malah. Maka ahsan dihentikan dan kita luruskan kembali maksud dan tujuan kita. Kita duduk di sini adalah untuk membahas dan mencari kebenaran, bukan untuk cari menang. Maka kalau sudah kita dudukkan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan apa? Usaha kita dan apa yang kita usahakan dari menegakkan hujjah ini bisa apa? Bisa terwujud dan untuk kebaikan agama kita juga. Kemudian kaidah yang ke-9, kita selesaikan, tinggal 9 sama 10. Dan nanti di bab yang ketiga kita masuk pada pembahasan atau penjelasan lebih detail dari beberapa kaidah yang sudah disampaikan di bab yang kedua. Maka kaidah yang ke-9, prinsip yang ke-9 dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengambil dan menggunakan dalil, maka kaum muslimin wajib senantiasa mengikuti manhaj, cara dalam atau senantiasa mengikuti metode Al-Quran dan As-Sunnah dalam menolak sesuatu. Kaum muslimin wajib senantiasa mengikuti cara atau metode Al-Quran dan As-Sunnah dalam menolak sesuatu, dalam hal akidah dan dalam menjelaskan suatu masalah. Di sini dijelaskan oleh beliau, maksudnya adalah karena yaitu ketika kita menjelaskan sesuatu atau menolak sesuatu, maka kita mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kita menggunakan cara di luar dari penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam menolaknya dan membantahnya. Maka dari itu suatu bid'ah tidak boleh dibalas atau dibantah dengan bid'ah yang lainnya lagi, atau kesyirikan dibatalkan dengan kesyirikan pun tidak bisa. Begitu juga kekurangan tidak boleh dibantah dengan berlebih-lebihan atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Maksudnya apa? Kita ketika terjadi kekurangan atau kesalahan, maka tidak ada dan tidak ditegakkan untuk menjelaskannya. Maka ini pun tidak boleh. Harus ditegakkan, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Maka di sini dijelaskan oleh muallif Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas, maksud dari pernyataan ini adalah misal tentang bid'ahnya Jahmiyah. Bid'ah Jahmiyah yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah. Jadi Jahmiyah itu di antara penyimpangan terbesarnya, mereka hampir meniadakan, menafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyisakan kecuali hanya sedikit saja. Dan tidak menyisakan dari sifat Allah kecuali hanya sedikit. Padahal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berapa jumlahnya? Iya, jumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga nama-namanya itu apa? Sangat banyak dan tak terhingga, tidak dibatasi dengan bilangan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Adapun yang disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan lillahi tis'atun wa tis'ina isma, bahwasanya Allah memiliki 99 nama, maka ini bukan merupakan pembatasan, tapi untuk mengabarkan saja.
hanya mengabarkan saja. Karena di dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwasanya atau bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, "Au ista'tharta fi ilmil ghaibi 'indak." Yang Allah masih sembunyikan pada ilmu ghaibnya, yang hanya Allah yang tahu mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Sangat banyak sekali. Maka orang-orang Jahmiyah atau kelompok Jahmiyah ini mereka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dibantah dengan apa? Keyakinannya orang-orang mutasyabih atau musyabbihah dan mujassimah. Jadi keyakinan atau akidah Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat Allah tidak boleh dibantah dengan keyakinannya siapa? Mutasyabihah atau musyabbihah atau mujassimah di sini. Yang dimana orang-orang musyabbihah dan mujassimah mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka menetapkan nama. Kalau tadi orang Jahmiyah apa? Mereka langsung meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyabbihah atau mujassimah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, mereka menetapkan nama-nama Allah. Tapi mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Namun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut diserupakan dengan makhluknya. Maka ini benar atau bukan? Salah. Maka tidak boleh kebid'ahan dibantah dan ditolak dengan kebid'ahan yang lain. Atau seperti bid'ahnya Qadariyah. Bid'ahnya siapa? Qadariyah. Di mana orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa makhluknya mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang tidak dicampuri oleh kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Berarti orang Qadariyah meyakini makhluk berkehendak dengan sendiri dan Allah tidak ikut campur dalam kehendaknya siapa? Makhluk. Ini Qadariyah. Berarti apa? Kalau kita atau manusia berbuat, ya sudah semau-maunya dia. Allah tidak ikut campur. Makanya apa? Nanti tidak ada. Ya karena sesuai dengan kehendaknya siapa? Manusia sendiri dan Allah tidak ikut campur, maka tidak boleh diambil hukuman nanti. Maka bid'ahnya Qadariyah ini tidak boleh dibantah apa? Dengan bid'ah yang diyakini oleh siapa? Jabriyah. Orang-orang Jabriyah. Karena orang-orang Qadariyah ini tidak sepaham dengan orang Jabriyah. Jabriyah tidak sepaham dengan Qadariyah. Di mana orang Jabriyah mengatakan bahwa makhluk tidak memiliki kehendak sama sekali. Bahwasanya makhluk itu majbur, terpaksa, tidak memiliki kehendak. Maka makhluk berbuat hanya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada makhluk itu kehendak sedikit pun. Kata sinten? Jabriyah. Dan makhluk ini dipaksa kata mereka. Maka menurut pendapat mereka ini adalah maka ini menurut pendapat Jabriyah. Maka kalau kita perhatikan di sini, ini adalah contoh tentang bid'ah yang dilawan dengan bid'ah. Adapun keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya makhluk memiliki kehendak. Dia diberikan pilihan dan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kehendak manusia harus mengikuti apa yang Allah kehendaki. Harus berjalan beriringan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini. Karena apa? Allah tetapkan kehendaknya. Karena ketika Allah menciptakan makhluk, maka itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Dan apa saja yang berkaitan dengan perbuatan Allah berarti berkaitan dengan apa? Kehendak Allah.
Apa saja yang berkaitan dengan perbuatan Allah berarti berkaitan dengan kehendak Allah. Di antara perbuatan Allah, napa? Allah menciptakan makhluknya. Berarti Allah menghendaki makhluknya itu ada napa? Ada. Begitu juga ketika Allah menciptakan pada makhluknya itu perbuatan, maka pada perbuatan hamba itu pun terdapat apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini manusia kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih, untuk menghendaki setiap apa yang kita kerjakan berjalan dengan apa? Pilihan kita masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah turunkan Al-Qur'an, telah utus Rasulnya untuk menjelaskan ini loh apa yang aku kehendaki dan ini loh yang tidak aku kehendaki. Maksudnya apa? Ini berkaitan dengan kehendak syariah dan kehendak kauniyah. Ada disebut dengan takdir syar'i dan takdir kauni, atau iradah syariah dan iradah kauniyah. Adapun iradah kauniyah maka ini pasti terjadi, namun belum tentu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ciptakan seluruh makhluknya. Ada yang kafir, ada yang muslim. Tapi terjadi napa? Pasti terjadi. Tapi tidak semua dari makhluknya yang namanya manusia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menempuh iradah syar'iyah. Mereka berjalan mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya tunjukkan dengan dalil tadi. Mereka berjalan dengan nas wahyu yang Allah telah turunkan. Maka apa? Mereka berjalan mengikuti iradah syar'iyah. Ini keyakinan ahlu sunnah. Jadi hamba diberikan pilihan, tapi pilihan hamba di sini apa? Ada batasannya, ada rambunya. Kalau kamu menghendaki yang kauniyah yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak dicintainya, maka ada akibatnya. Begitu juga barang siapa yang menempuh iradah syar'iyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iradah syar'iyah tadi apa? Sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah dan diridhoinya, namun belum tentu terjadi. Makanya tidak semua manusia beriman, tidak semua manusia muslim. Berarti apa? Belum tentu terjadi, tapi pasti dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan iradah syar'iyah. Maka barang siapa yang mengambil iradah syar'iyah, maksudnya kehendaknya dia berusaha mengikuti iradah syar'iyahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala, dibalas dengan surga. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan kehendak hamba, kehendak perbuatan hamba. Yang membedakan dengan siapa tadi? Qadariyah sama Jabriyah. Qadariyah katakan apa? Makhluk berjalan dengan iradahnya sendiri dan Allah tidak ikut campur dengan iradahnya siapa? Manusia. Adapun Jabriyah mengatakan bahwasanya apa? Manusia terpaksa, gak memiliki iradah. Iradahnya pokoknya apa yang Allah katakan hamba ikut. Tapi buktinya apa? Manusia masih bisa milih. Makanya kedua pemahaman ini tidak boleh dibantah satu dengan yang lainnya. Harus dijelaskan mengikuti nas. Maka membantahnya adalah dengan penjelasan ahlus sunnah. Ini kaidah yang ke-9. Maka begitu juga ketika kita menjelaskan tentang ayat, menjelaskan tentang as-sunnah, dalil dari Al-Quran dan as-sunnah, kemudian dalil tersebut
dijadikan rujukan, dijadikan landasan dari kelompok-kelompok yang menyimpang, maka kita tidak boleh membantahnya dengan keyakinan dari ayat tersebut atau hadis tersebut yang diyakini kelompok menyimpang yang lainnya. Tapi harus dibantah dan dijelaskan dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Niki. Kemudian kaidah yang terakhir, prinsip yang terakhir, kita selesaikan, alhamdulillah. Setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya di dalam agama adalah bid'ah. Setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya, dan yang perlu digarisbawahi di sini terkait dengan urusan agama. Dalam urusan agama, maka itu termasuk ke dalam perkara bid'ah. Maka di antara definisi yang paling bagus dalam menjelaskan definisi bid'ah yaitu penjelasan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya dalam salah satu kitabnya, seingat saya Al-I'tisam atau kalau nggak salah Al-I'tisam, beliau mengatakan al-bid'atu hiya ibaratun an tariqatin fid din, perkara yang dijadikan atau yang dibuat di dalam agama, mukhtara'atun, yang diada-adakan, tudahi syar'iyyah, yang dianggap menyerupai agama. Jadi perkara baru dijadikan sebagai agama dan dianggap menyerupai agama. Dianggap apa? Bagian dari agama. Berarti apa? Asalnya ada dalam agama atau bukan? Tidak ada. Jadi bid'ah itu tata cara yang dibuat dan dianggap sebagai agama, padahal asalnya bukan bagian dari agama. Tudahi syar'iyyah, yang dianggap menyerupai bagian dari syariat. Yasluku biha al-mubalaghatu mukhtara'atun fid din tudahi syar'iyyah yasluku biha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi azza wa jalla, yang dia kerjakan bid'ah itu dalam rangka untuk berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Maka bid'ah itu merupakan apa? Perkara yang berlebih-lebihan. Karena apa? Karena dia menganggap bahwasanya agama ini belum sempurna, sehingga dia membuat tata cara baru sendiri. Ini perkara bid'ah. Maka setiap perkara baru yang dibuat dan dianggap sebagai bagian dari agama, namun dia tidak ada asal usulnya dari agama Islam, maka itu merupakan perkara bid'ah. Kemudian setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Berarti apa? Berarti di sini setiap tata cara baru yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah, maka semua perkara baru tersebut masuk ke dalam pembahasan apa? Bid'ah. Masuk dalam nama bid'ah itu sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ini yang sering diingatkan oleh para khatib, baik khatib Jumat maupun ketika di taklim, bahwasanya setiap perkara baru dalam agama adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah di neraka tempatnya.
Karena Nabi SAW mewanti-wanti kita, jangan sampai kita beragama Islam yang kita anggap itu sebagai agama Islam, namun tidak dilegalitas oleh Allah dan Rasulnya, tidak mendapatkan legal izin apa? Izin dikerjakan, izin untuk diamalkan, tapi kita anggap sebagai agama. Jangan sampai. Ini. Karena Nabi SAW katakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan kata wa iyyakum itu merupakan peringatan yang sangat-sangat kuat dari Nabi SAW, supaya kita apa? Berhati-hati dan betul-betul waspada. Jangan sampai ibadah, jangan sampai agama yang kita kerjakan kita anggap sebagai ibadah, kita anggap sebagai agama, namun tidak masuk ke dalam bagian agama, bukan merupakan agama Islam. Jangan sampai. Itu maksud dari sabda Nabi SAW di atas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan di ayatnya dalam firman-Nya surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang membuat syariat untuk mereka agama? Malam ya'dzan bihillah, yang mereka tidak mendapatkan izin Allah untuk membuat syariat baru. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum, sekiranya tak ada ketetapan yang menetapkan atau menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang berani membuat suatu syariat dan dianggap sebagai syariat Islam, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya untuk membuat satu syariat pun. Adapun yang diberikan izin untuk membuat syariat, satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia adalah sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja yang tidak keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari syariat Islam ini, maka kita tidak boleh menjadikannya sebagai syariat. Maka Allah katakan walaula kalimatul fasli, kalaulah bukan kalimat yang pasti, ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. Karena ketetapan yang sudah pasti adalah ketetapan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ketetapan Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam As-Sunnah. Laqudiya bainahum, sungguh mereka sudah dibinasakan. Sungguh mereka telah dibinasakan. Wa innadz zalimina lahum adzabun alim, dan sungguh orang-orang yang berbuat kezaliman, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini, orang-orang yang berbuat zalim adalah mereka yang membuat syariat baru di dalam agama Islam dan dijadikan itu sebagai syariat Islam, padahal itu tidak diakui dan tidak sah sebagai syariat Islam. Ini mungkin alhamdulillah kurang lebih di sini ada 10 kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengambil dan menggunakan dalil syar'i. Dan insyaallah ini mungkin yang bisa kita sampaikan malam ini.